Oke, Lur, jumpa lagi dengan saya Anom. Pada video kita kali ini kita masih membahas pohon asem Jawa tentunya seperti ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas atau mengulas tentang ini, Lur. Kenapa kok ini pohonnya bentuknya kok kayak gini? Enggak akar muter, enggak ada tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga, enggak ada. Kenapa kok kayak gini? Saya juga ini mau ngobrol-ngobrol aja ini. Nah, seperti ini, Lur. Pohonnya meliuk. Jadi pohon asem ini juga hasil dari dongkelan alam. Cuma pohon asem ini dongkelnya itu dulu lurus, tidak ada gerak sama sekali. Lalu kita gerakkan sendiri dulu beberapa tahun yang lalu, kita pecah dan kita pelintir. Nah, kita pecah dan kita pelintir itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk gerak dasar yang tadinya lurus, biar ada liukan, biar ada belokan, biar ada lekukan gitu loh. Nah, ini buktinya dulu dongkelan alam itu kayak gini nih, akar berantakan, tidak tertata rapi seperti roda andong atau roda dokar itu enggak ya, Lur ya. Jadi kalau dongkelan alam itu bisa dipastikan akarnya itu semrawut, akarnya amburadul kayak muka saya ini. Nah, kayak gini. Nah, dulu dengan gerak lurus seperti ini yang begitu lurus, kita tarik ke kiri, terus kita pecah. Ini bekas pecahannya dulu. Ini bekas pecahannya. Terus kita tarik ke kanan, habis itu kita potong, kita tarik ke atas seperti ini. Jadi dari sini gerak dan seterusnya untuk tangan dan ranting itu juga ikut kita gerakkan. Jadi ini prosesnya udah berapa lama, Mas? Lama banget. Ini prosesnya kurang lebih sudah 4 tahun lebih ini. Udah sampai puluhan ya? Belum sampai puluhan. Kalau pohonnya hidup dan saya dikasih umur panjang bisa ratusan tahun insya Allah ini. Nah, kayak gini, Lur. Mas, ini ada yang baru gabung. Tadi kan sebenarnya udah ditanyain, tapi bisa dijawab lagi nggak? Kalau dongkelan asem itu kok sering mati, kenapa? Gimana biar bisa hidup? Kalau dongkelan asem itu apa namanya? Langsung dibedol, langsung didongkel, kok pengen langsung ditanam, itu jenengan usahakan bedolnya hati-hati. Terus akar yang bekas dipotong itu kalau menggunakan gergaji, usahakan dipotong lagi dengan menggunakan cutter atau gunting batang, biar luka itu halus, tidak pecah. Kalau pakai gergaji itu kalusnya rusak, pecah itu, Lur. Nah, kedua tip ya, untuk pohon-pohon yang sulit hidup seperti pohon asem, usahakan dongkelnya itu sore hari jam 4, jam 5, jam 6 atau malam hari enggak apa-apa. Tujuannya apa? Kalau pohon yang cenderung lebih gampang stres, didongkel waktu sore hari itu pohon sudah berhenti bekerja. Dalam arti berhenti bekerja itu dia berhenti berfotosintesis. Jadi sore hari di atas jam 4 atau jam 5 itu enggak apa-apa. Nah, kalau dongkelan alam usahakan atas banyak dikurangi ya, Lur ya. Jangan semuanya dibawa pulang terus ditanam pot, jangan, banyak matinya. Terus disungkup, jangan lupa disungkup, medianya poros dulu, pakai pasir malang atau pasir kali. Kalau udah ada tunas-tunas panjang-panjang itu baru dibuka nanti pelan-pelan. Itu. Selamat mencoba. Terus pupuk yang bagus untuk asem apa? Kalau pupuk untuk asem yang sudah hidup, udah sehat di pot atau di ground, itu pakai pupuk kandang enggak masalah, yang gratis. Kalau pakai pupuk kimia kan bayar, Lur. Tapi kalau mau beli pupuk kimia enggak masalah. Pakai NPK mutiara itu loh, NPK daun itu bagus juga, tapi harus dijur itu dicairkan pakai air, jangan langsung dipiurkan, itu jangan, dikit aja, jangan banyak-banyak, Lur. Gitu. Makasih pertanyaannya. Siap, sama-sama, selamat bergabung. Nah, ini, Lur. Biar berbuah gimana, Om, asemnya? Oh, gampang Mas. Kalau cuma berbuah itu, kalau pohon di pot, usahakan ranting itu sudah mendekati rapet. Kedua, usahakan pohon itu tua. Nah, kalau sudah pohon tua, ranting rapet,
sering-sering aja dipres, sering-sering aja di cutting. Nanti terus kalau sudah tua pohonnya jangan sering-sering disiram, biar pohonnya itu macet. Pohon macet itu kayak gini nih, pohon macet itu seperti ini. Jadi pohon macet itu tidak ada tunas muda. Habis itu kalau ini nanti dibuahkan bisa lur, kalau sudah tua. Kalau pohon asem itu belum tua, jangan harap muluk-muluk mau berbuah. Yang sudah tua saja kadang berbunga gagal. Nah kalau umpama pengennya kok tetap berbuah, ya dikasih pupuk buah, nanti insya Allah berbuah. Itu bahas lagi asem ya. Nah, jadi asem kita gerakkan seperti ini bukan berarti kok kita ngawur, itu enggak. Jadi ini kita juga melihat yang punya si pemilik itu seleranya seperti apa, dengan imajinasi yang berbeda, biar pohon itu tidak kembar. Kita kadang capek juga ngeliat pohon kok bentuknya sama, di mana-mana bentuknya kayak gini sama, capek lur. Kita pakai imajinasi aja. Nah biar tip-tip, biar kok kita melakukan batang asem kayak gini kok nggak patah, nggak pecah, itu gimana caranya? Itu sedikit mudah. Jadi sebelum kita teguk, sebelum kita pelintir itu, sebelumnya kita pecah dulu pakai pemecah batang. Kalau punya, kalau nggak pakai cutter atau pakai apalah. Nah kita tunggu sampai kalus itu mau menutup, sampai kalus itu sehat, baru kita main kawat, terus kita pelintir-pelintir, cenderung lebih aman. Seperti itu. Nanti kalau mama kita tinggal ngatur panjang pendeknya tuh, tinggal kita udah ngelos sehat, kita potong, kita loskan lagi, itu aja kayak gini lur. Makanya geraknya bisa rapet-rapet kayak gini. Nah ini contohnya nih, gerak sini seret terus kok langsung bisa begini. Nah kita main cutting itu, kalau cutting itu geraknya gini lur, nggak bisa ditipu. Gerakannya hampir 90 derajat bahkan lebih, jadi sangat menyiku. Tapi kalau nggak main cutting, nggak main los potong, itu geraknya jauh-jauh lur, melengkung gitu loh. Kita paksa mepet itu tetap kelihatan banget kalau itu tepukan kawat. Nah kayak gini. Nanti yang akan kita pakai ini sama ini. Kenapa kok ini saya potongnya tidak mepet? Nih, kenapa kok masih ada sisa segini? Nah, kalau saya potong di sini langsung itu bisa lur, cuma takutnya nanti kena penyakit atau melepos, itu nanti jadi mati. Kalau saya sisakan seperti ini kan ini nanti bisa modot dulu, habis itu kita potong tel. Udah, itu aja. Tel. Satu lagi lur, kalau bermain pohon ekstrim jangan pernah takut potong pendek. Udah itu aja. Nanti jenengan eman-eman atau sayang motong itu, nanti jenengan itu akan membuang waktu. Umpama nih, saya pengennya kok di sini, terus saya kok eman-eman saya panjangkan lagi, itu akan membuang waktu bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, akhirnya cuma dipotong lagi del. Nah, kita sebelum memotong harus memiliki imajinasi dulu yang matang. Kita punya konsep, habis itu konsep itu kita teruskan. Jangan takut-takut, karena ekspektasi, kok jenenge lali, rasa moco, rasa ngomong aku. ekspektasi lagi kecetit. Mas, kalau tunas dari batang yang dipotong nggak tumbuh-tumbuh mas, atau tumbuh tapi kecil, itu gimana mas? Umpama nih kita potong atau umpama ini aja kita potong bawahnya, kok ini kok nggak tumbuh-tumbuh, lama banget. Nah ini mau kita pakai apa enggak? Kalau ini mau kita pakai, yang ini kita potong. Jadi aku dari sini lur, aku dari sini aja. Nih, umpama nih kita mau pakai ini, mau kita pakai, tapi kita potong kok nggak tumbuh-tumbuh, kecil terus kayak gini. Ya ini harus kita potong, karena pertumbuhan ini kalah sama nutrisi yang di sini. Sama di video saya yang di awal tadi itu ada tunas tua, ada tunas muda. Yang kita pakai yang mana? Kalau kita pakai tunas tua ya yang muda kita potong. Kalau enggak kalah salah satu itu lur. Tidak bisa itu tumbuh bareng itu. Kayak gitu. Soal asam tadi, penyiramannya berapa kali sehari? Nah itu yang perlu diperhatikan adalah jenengan potnya seberapa. Kalau jenengan potnya kecil,
terus nangkring tinggi 60, pakai pilar 60, medannya poros banget ya, minimal 2 hari sekali. Tidak harus bacek atau ngembang air, ada airnya kayak kolam itu enggak lur. Pohon itu tidak membutuhkan banyak air di pot, dia hanya membutuhkan sebetulnya kelembapan saja, gitu loh. Minimal 2 hari sekali kalau musim kemarau gitu. Jadi Mas, kalau misalkan dari batang yang udah dipotong cuma ada satu tunas dan tunasnya nggak tumbuh-tumbuh, solusinya gimana Mas? Solusinya bisa dengan cara diokulasi atau ditempel susu. Tempel susu itu gini. Nih lur, tak kasih contoh. Salah satu contoh tempel susu itu umpama ini nggak hidup-hidup, atau mama ini nggak hidup-hidup. Nah, tempel susu itu disusulkan atau dia apa bahasa Indonesia nyusul apa Mas Bogor? Disusul, nah, disusulkan. Ya ini kita kupas sedikit, kita kasih luka, terus yang di sini kita ambil satu atau yang di sini kita ambil, gini lur. Nah ini kita tempelkan kayak gini nih. Nah ini kita tempelkan kayak gini, plek. Tapi sama-sama luka yang nempel ini kita kasih luka, jadi nempel. Terus kita balut pakai solasi sambung atau pakai tali rapi atau apa aja lah, intinya ini nempel. Mama pengen ngadepnya ke sana ya nempelnya gini. Mama pengen nempelnya ngadepnya sini ya nempelnya gini. Ditempel sampai kenceng, sampai cara ngeceknya ini udah jadi apa belum. Besarnya ranting yang di sini tuh lebih gede daripada yang di sini. Nah kalau ini udah gede, ini kecil, berarti ini udah nempel dapat makanan dari sini. Ini kita potong del, gitu. Oh jadi sebelum di awal tempel itu si rantingnya jangan dipotong ya? Jangan dipotong, harus jadi dia nyari aman, dapat makanan dari sini, juga mengharapkan makanan dari sini. Jadi kalau udah kelihatan, makanya tadi aku bilang, kalau udah nempel lama, ini kan ini lebih gede, ini lebih gede, ini lebih kecil, berarti udah dapat makanan dari sini. Tapi kalau ini masih kecil, berarti belum nempel. Kalau ini udah gede, ini udah dapat makanan dari sini, baru kita potong, udah pasti hidup. Nah langkah kedua, kalau nggak suka tempel susu ya ini kita buka, kelopos kulitnya, terus kita pakai tunas baru, kita sisipkan di sini, set, kita solasi sambung, terus kita sungkup. Tapi kalau pakai sistem tempel gini kita harus main sungkup. Tapi kalau tempel susu kayak gini nggak perlu disungkup, nggak apa-apa, yang penting sambungannya rapet. Sungkup itu apa? Sungkup itu tutup, dibungkus plastik, biar kedap udara kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin video kita kali ini tentang pohon asem dongkelan alam cukup sampai di sini dulu. Lain waktu kita bisa sambung lagi. Tetap ikuti terus channel kami Agro Piknik. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam. Wok wok.